A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin wal mukminin wal mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman semua yang saya hormati, pada malam hari ini jam 2:30 malam ba'da salat malam tanggal 10 Juli tahun 2025 bertepatan dengan hari Kamis dini hari, saya akan melanjutkan pengajian yang keempat kitab Tafsirul Ahlam karya Muhammad Ibnu Sirin tahun 33 Hijriah atau tahun 363 Masehi. Jadi Ibnu Sirin ini adalah ulama besar waktu zaman generasi pertama Rasulullah Muhammad SAW, yaitu tepatnya pada tahun 33 setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian Muhammad Ibnu Sirin ini adalah merupakan ulama besar yang merupakan anak dari budak atau pembantunya dari Khalifah Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar bin Khattab. Kemudian Ibnu Sirin ini juga adalah anaknya dari ibunya adalah pembantunya dari salah satu perawi hadis, yaitu siapa, lupa saya, maaf. Yang jelas Ibnu Sirin adalah bukan sembarang orang ya, ini adalah ulama besar di zaman Rasulullah yang dicetak kitabnya ini oleh penerbit Maktabah As-Safa Kairo dengan ketebalannya hampir 400 halaman dan diterjemahkan oleh Dr. M. Syabuddin MA. Dan pada malam hari ini adalah merupakan seri yang keempat, yang episode yang keempat dalam membahas kitab ini. Sekali lagi, kitab apa namanya, Tafsirul Ahlam atau kitab tafsir mimpi. Jadi Ibnu Sirin adalah ulama yang profesinya menafsirkan mimpi atau menakwilkan mimpi, dan tidak ada tandingannya dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai hingga kini. Konon tidak ada yang bisa menandinginya. Dan malam ini kita akan mengkaji kitab ini pada bab 35, yaitu yang bertepatan dengan halaman 189, bab tentang takwil mimpi, tentang tempat, bangunan, benda, dan kegiatan. Kenapa saya mengambil ini? Karena dalam hal ini ada bangunan, dan bangunan itu saya lihat ini di halaman 198 ada tentang rumah. Saya memilih rumah karena terakhir kali saya mimpi tentang bapak angkat saya. Di situ ada sungai besar, di sebelahnya rumahnya dia tuh besar, bekas rumah mewah, tapi dah lama nggak dirawat, terbengkelai, menyedihkan. Dan bapak itu tinggal di situ sama istrinya. Bapak itu udah berubah orangnya menjadi tua banget, rambutnya putih, tapi istrinya itu tetap seperti 10 tahun lalu terakhir kali saya jumpa. Kemudian di belakang sebelah kanan rumah bapak itu ada masjid. Makanya kemarin yang pertama itu, yang episode pertama itu tentang masjid, kemudian yang kedua menara masjid, yang ketiga sungai, ini yang keempat rumah. Tidak memperpanjang mukadimah, saya langsung menjelaskan. Di halaman 198 Ibnu Sirin menjelaskan bahwa adapun seseorang yang mimpi tentang rumah, ini menunjukkan kepada penghuninya
menunjukkan kepada penghuninya. Apa saja yang menimpa rumah seperti kehancuran, kesempitan, keluasan, kebaikan atau keburukan, semuanya kembali kepada penghuni atau pemilik rumah itu. Benteng rumah ditakwilkan dengan laki-laki. Benteng rumah ini pagar rumah nih. Pagar rumah ditakwilkan dengan laki-laki dan atapnya ditafsirkan dengan perempuan. Pagar laki-laki, atap perempuan, karena laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, sebab mereka lebih tinggi daripada perempuan dan laki-laki dapat melindungi perempuan dari berbagai keburukan yang akan menimpanya. Karena itu, lelaki merupakan pemimpin. Jadi pagar rumah itu adalah laki-laki, atapnya perempuan, itu maksudnya. Jadi di sini saya mengambil inti-intinya dari satu paragraf ini. Rumah menunjukkan kepada penghuninya apa saja menimpa rumah seperti kehancuran, kesempitan, keluasan, kebaikan dan keburukan kembali kepada penghuninya atau pemilik rumah itu. Jadi rumah itu ya, kalau kita dalam melihat rumah itu kayak mana keadaan rumah itu menunjukkan penghuninya. Artinya si pemimpi. Kalau rumah itu megah berarti itu penghuninya itu dalam kebaikan. Begitu juga rumahnya itu seperti saya bilang, rumah bapak saya dalam mimpi itu rumahnya bekas rumah mewah tapi lama terbengkalai jadi menyedihkan, sedangkan bapak dan istrinya ada di dalam itu. Jadi ini adalah tanda yang kurang baik, berarti kan. Kemudian pada paragraf selanjutnya kata Ibnu Sirin, rumah seseorang menunjukkan fisiknya. Jadi mimpi rumah itu adalah menunjukkan fisik orang yang memimpikan atau orang yang ada dalam mimpi itu yang punya rumah dalam mimpi. Kalau dalam mimpi itu dia sendiri, berarti rumah yang dalam mimpi itu adalah fisik si pemimpi. Jadi fisiknya si pemimpi itu dilambangkan dengan rumah. Atau anggota tubuhnya atau badannya, karena dia diketahui melalui rumahnya, dan melalui rumah diketahui pula siapa dia. Artinya, rumah menunjukkan keagungan, kejantanan, nama baik, dan perlindungannya terhadap keluarga. Pada paragraf selanjutnya, Ibnu Sirin menjelaskan bahwa mimpi tentang rumah-rumah atau tentang beberapa rumah biasanya atau berkemungkinan menunjukkan tentang kekayaan yang menjadi penopang hidupnya. Mungkin juga menunjukkan bajunya karena ia ada dalam rumah. Jika rumah tersebut ditakwilkan fisik seseorang, pintu rumah adalah wajah seseorang. Masya Allah, pintu wajah. Tadi atap perempuan, pagar laki-laki. Kalau pintu itu adalah wajahnya. Jika rumah ditafsirkan dengan istrinya, pintu rumah menunjukkan kemaluannya. Masya Allah. Jika rumah ditakwilkan dengan istrinya, pintu rumah menunjukkan kemaluannya. Jadi pintu rumah itu kemaluan istrinya. Kalau rumah itu ditafsirkan sebagai seorang istri, ya kan? Jika rumah ditakwilkan dengan dunia dan harta kekayaannya, maka pintu rumah menunjukkan jalan usaha dan penghidupannya. Masya Allah. Jika rumah itu ditakwilkan dengan dunia dan harta atau kekayaan seorang, maka pintu rumah menunjukkan jalan masuknya rezeki ke tempat orang tersebut. Jadi kita kalau bermimpi itu menurut para ahli tafsir mimpi harus kita periksa kondisi kita. Orang yang mimpi kita periksa lagi ada masalah apa, bagaimana kondisi keadaan fisik, masalah sosial, masalah kejiwaan, dan lain sebagainya. Karena dari situlah kita bisa menentukan seperti rumah ini. Rumah bisa ditafsirkan dengan perempuan, bisa ditafsirkan dengan laki-laki, bisa ditafsirkan dengan istri. Jadi macam-macam artinya, sesuai dengan kondisi si pemimpi itu maksudnya. Jika rumah ditakwilkan dengan bajunya, maka pintu rumah menunjukkan ke arahnya.
Jika rumah ditakwilkan dengan bajunya, pintu rumah adalah kerahnya. Kalau rumah itu baju, pintu adalah kerahnya. Apa maksudnya nih? Jika rumah ditakwilkan dengan bajunya, maka pintu menunjukkan kerahnya. Masya Allah, penjelasan tambahan aja nih kayaknya. Pintu secara terpisah kadang-kadang menunjukkan kepada orang yang mengurus rumah atau pengurus rumah itu ditunjukkan dengan sebelah pintu yang biasa ditutup dan dibuka. Sedangkan yang sebelah lagi menunjukkan kepada istrinya yang dipeluknya pada malam hari dan dia berpaling dari istrinya ketika keluar dan masuk pada siang hari. Jadi pintu itu kan ada gawang, ada daun pintu. Jadi gawang itu istrinya, daun pintu itu laki-lakinya atau suaminya, itu maksudnya. Bentuk pintu yang terkunci, maksudnya bentuk pintu dan terkunci atau tidaknya pintu tersebut menunjukkan jenis laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita mimpi ada pintu yang terkunci atau tidak terkunci, itu menunjukkan laki-laki atau perempuan. Kunci pintu atau pintu yang terkunci menunjukkan laki-laki. Kalau pintu sedang terkunci menunjukkan laki-laki, sedangkan lubang kunci atau gemboknya ditawilkan dengan perempuan. Jadi kuncinya, anak kuncinya maksudnya tuh, anak kunci itu laki-laki, gemboknya adalah perempuan, yaitu istrinya. Sedangkan anak kunci itu suaminya. Karena istrinya, karena kunci yang masuk ke dalam lubang ditawilkan dengan kemaluan laki-laki. Masya Allah. Anak kunci yang masuk ke dalam gembok itu ditawilkan dengan kemaluan laki-laki. Jika keduanya dipasangkan bagaikan suami istri yang sedang berhubungan intim. Kedua daun pintu mungkin menunjukkan dua orang anak pemilik rumah ini, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Bisa juga menunjukkan kepada dua orang saudara atau dua orang yang berserikat dalam kepemilikan rumah. Bisa juga menunjukkan kepada dua orang saudara atau dua orang yang berserikat atau yang bekerja sama dalam kepemilikan rumah. Pokoknya ada rumah dibeli oleh dua orang secara patungan, itu maksudnya. Jadi kedua daun pintu menunjukkan juga kepemilikan rumah, maksudnya gitu ya. Ambang pintu, rel atau engselnya, ambang pintu itu apa gawang ya? Ambang pintu, gawang pintu, rel atau engselnya, dan segala hal yang menjadi tempat dan jalan masuk setiap orang ditakwilkan dengan istri dan pembantu. Jadi kalau pintu itu ditakwilkan dengan seorang istri dan pembantu. Entah engselnya, entah gawangnya, entah relnya, itu adalah istri atau pembantu artinya. Sedangkan tiang pintu, ambang pintu ini apa ya? Ini tiang pintu ada sendiri nih. Tiang pintu atau gawang pintu menunjukkan anak hamba sahaya, saudara atau para penolong. Gawang pintu menunjukkan anak hamba sahaya, saudara atau penolong. Adapun batang pintu dan gerendelnya, batang pintu atau gawang pintu dan gerendelnya menunjukkan izin pemilik rumah, penjaga rumah atau pembantunya. Jika ada sesuatu yang menimpa ambang pintu, baik berupa pengurangan, penambahan, pembaruan maupun kerusakan, hal itu kembali kepada bagian manakah dari pintu itu yang mengalaminya, ditambah dengan keterangan tambahan dalam mimpi dan bukti-bukti dalam dunia nyata. Aduh, paling kepalaku memahami teks buku ini, teks kitab ini. Mumet, karena ini adalah kitab apa ya, kitab terjemahan bukan aslinya. Di mana-mana kalau namanya buku kitab terjemahan itu jarang yang mudah dipahami. Soalnya bahasanya kebanyakan textbook, itulah. Seorang penterjemah itu perlu ilmu khusus. Kalau dia menerjemahkan tentang ini ya, tafsir mimpi ini kan huruf apa bahasa Arab, kemudian huruf gundul, apa Arab gundul. Jadi kita kalau menafsirkan tentang mimpi, kita paling tidak ya harus mempunyai ilmu tentang itu. Seperti dulu waktu saya kuliah, secara textbook teksnya sama ya kan, tapi artinya berbeda. Kalau itu untuk ilmu sosial dan ilmu IPA.
Kata-katanya sama, teksnya sama, tapi artinya berbeda. Kalau dilihat dari ilmu yang berbeda, pokoknya IPA dan PS. Begitu juga ini. Kitab ini buat pening kepala ini karena apa ya? Karena ini nampak ini penerjemahnya ini kurang menguasai tentang mimpi atau bahasa Arabnya mungkin kan. Jadi untuk mentransfer ke dalam bahasa Indonesia itu kurang cocok. Jadi kita yang pening sendiri gini. Udah sering saya waktu kuliah dulu membaca buku-buku apa ya, translatean tuh, entah bahasa Inggris, entah Perancis, entah Jepang, entah bahasa Arab, kayak gini dah. Siap-siap kita membacanya sampai 10 kali kadang baru paham. Adapun rumah yang tidak diketahui ditakwilkan dengan negeri akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan rumah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 83 yang artinya negeri akhirat itu titik-titik dan selanjutnya. Jadi Ibnu Sirin mentakwilkan tentang ini berdasarkan surat Al-Qasas 83, yaitu adapun rumah yang tidak diketahui. Rumah yang tidak diketahui. Maksudnya tidak diketahui kayak mana nih? Rumah yang tidak diketahui. Mungkin pemiliknya mungkin ya. Adapun rumah yang tidak diketahui pemiliknya, mungkin gitu nih. Adapun rumah yang tidak diketahui apanya lah. Kalau kitab-kitab apa terjemahan ini mumet kita. Soalnya pengarang aslinya dah hebat, nanti kalau penerjemahnya tuh ilmunya kurang, jadi rusak nih buku jadinya kan. Jadi berubah ya. Inti yang mau disampaikannya itu tidak nyambung substansinya, tidak tersampaikan. Adapun rumah yang tidak diketahui ditafsirkan dengan negeri akhirat. Nah, ini kan tanda tanya besar, tidak diketahui apa maksudnya ini coba. Bahasa Arab dipindahkan bahasa Indonesia tentu mumet kalau tidak ahli orangnya kan. Adapun rumah yang tidak diketahui, mungkin tidak diketahui pemiliknya ya. Jadi rumah yang tidak diketahui pemiliknya itu ditafsirkan sebagai negeri akhirat. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 83 yang berbunyi artinya negeri akhirat itu blank 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 blank. Begitu pula jika rumah yang diketahui itu memiliki nama. Jadi kalau ada rumah dalam mimpi ada namanya, itu menunjukkan kepada akhirat. Jadi kalau rumah itu ada namanya itu menunjukkan akhirat juga. Seperti Darul Uqbah atau Darussalam. Oh gitu ya. Jadi ke surga-surga ya ada nama-namanya. Jika seseorang bermimpi berada di negeri tersebut, negeri Darul Uqbah dan Darussalam, sedang si pemimpi sedang sakit, maka orang yang mimpi itu akan sampai ke negeri tersebut dengan selamat dan terbebas dari berbagai cobaan dan keburukan dunia. Jika tidak sedang sakit, maka orang yang memimpikan itu merupakan kabar gembira baginya sesuai dengan amal ibadahnya seperti haji, jihad, suhud, ibadah, ilmu, sedekah, infak, atau sabar dalam menghadapi musibah. Semua ini merupakan sarana untuk mencapai akhirat dengan selamat dan untuk meraih kebahagiaan sesuai dengan bukti-bukti tambahan baik dalam mimpi maupun dunia nyata. Jadi arti rumah berarti juga akhirat. Kalau rumah itu tidak diketahui, tidak diketahui namanya nih. Baru tadi jumpa di bawah kan. Kalau tidak diketahui namanya dia berarti akhirat. Kalau diketahui namanya juga akhirat. Selanjutnya Ibnu Sirin menjelaskan, jika seorang mimpi membawa buku-buku yang kemudian dipelajari dalam suatu rumah, maka ilmu orang tersebut merupakan alat untuk mencapai akhirat, jadi ilmu yang berkah. Jika di negeri itu ada orang yang salat, dengan salatnya itu dia akan meraih akhirat. Jika dia bersama kuda dan pedangnya, maka si pemimpi akan mencapai akhirat dengan jihad. Masya Allah. Demikianlah makna selanjutnya. Hendaknya si pemimpi, orang yang mimpi, membandingkan mimpi itu dengan dunia nyata. Itulah yang saya bilang tadi, harus diperiksa. Kalau kita mimpi, kita harus periksa kita sedang ada masalah apa. Bagaimana fisik kita sehat atau tidak, kejiwaan kita sehat atau tidak.
hubungan sosial kita bagaimana. Jadi kita periksa, jadi dari situ nanti akan ketahuan. Soalnya kan tafsir mimpi ini banyak. Jadi kita pilih yang cocok yang mana sesuai dengan kondisi keadaan kita pada saat mimpi itu maksudnya. Jika bermimpi membawa buku-buku yang kemudian dipelajari di rumah tersebut, ilmunya merupakan alat untuk mencapai akhirat. Jika di negeri itu ada orang yang sholat, dengan sholatnya itu dia akan meraih akhirat. Jika dia bersama kuda dan pedangnya, dia akan mencapai akhirat dengan jihad. Demikianlah makna selanjutnya. Hendaknya dia membandingkan mimpi itu dengan dunia nyata, yaitu dengan amal akhirat dan ketaatan yang terkenal dan yang paling dekat dengan mimpinya. Jika amalnya itu banyak, mimpi itu merupakan kabar gembira baginya. Selanjutnya, Ibnu Sirin menjelaskan, jika mimpi membangun rumah selain rumahnya di tempat yang diketahui atau tidak diketahui, perhatikanlah keadaan dirinya. Nah, ini membangun rumah. Jika mimpi membangun rumah, selain rumahnya, bukan selain rumah dia, maksudnya dia udah membangun rumah tapi membangun lagi, maksudnya gitu nih. Di tempat yang diketahui, pada suatu tempat yang orang mimpi itu kenal di mana tempatnya, atau tidak kenal atau tidak diketahui tempatnya, perhatikanlah keadaan dirinya. Jika dia sedang sakit atau ada keluarganya yang sakit, rumah itu ditaruhkan dengan kuburannya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau mimpi membangun rumah selain rumahnya di tempat yang diketahui atau tidak diketahui, perhatikanlah keadaan dirinya. Jika dia sedang sakit atau ada keluarganya yang sakit, rumah itu ditawilkan dengan kuburannya, artinya orang sakit tadi akan meninggal. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, hindarkanlah aku dengan ini semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah aku umur panjang dan berkah serta kesehatan selama umurku. Begitu juga dengan saudara-saudaraku, keluarga besarku, pada anak-anakku, adik-adikku, abang-abangku, dan keluarga-keluarga besar semuanya. Berilah kami umur panjang yang berkah dan kesehatan selama umurku, ya umur kami ya Allah. Berilah kami umur panjang dan berkah dan berilah kesehatan selama umur kami ya Allah. Dan berilah kami kelancaran rezeki, kelancaran urusan kami, dan berikanlah kami selalu hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap-Mu ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jika tidak ada yang sakit, tidak ada orang yang sakit, rumah itu ditawilkan dengan dunia yang berguna. Jadi kalau sudah kita periksa ternyata kita tidak sakit, kemudian keluarga kita tidak ada sakit, maka mimpi membangun rumah itu ditafsirkan dengan dunia yang bermanfaat. Maksudnya tentang urusan dunia. Jika rumah itu didirikan di tempat yang diketahui, jika membangun rumah dengan batu bata dan tanah liat, dunia yang diperolehnya itu halal. Jika dibangun dengan batu merah, batu dan kapur, dunia tersebut haram karena bahannya dibuat dengan dibakar. Jika membangun rumah dengan batu bata dan tanah liat, dunia yang diperolehnya itu halal. Jika dibangun dengan batu merah, batu dan kapur, dunia tersebut haram karena bahannya dibuat dengan dibakar. Kalau bahan rumah itu yang bahan dibakar seperti bata merah, itu haram, akan dapat harta haram. Tapi kalau dia membangun rumah dalam mimpi itu dari bahan-bahan yang tidak dibakar seperti tanah liat atau batako tidak dibakar, itu berarti akan mendapatkan harta halal. Jadi artinya positif atau baik. Kalau kita lagi sehat ya, tidak ada sakit. Jika bangunan itu adalah rumah di tempat yang tidak diketahui dan keluarganya tidak ada yang sakit, bila ia dibangun dengan bata, rumah ditalukan dengan amal saleh yang akan dilakukannya untuk akhirat atau yang telah dilakukannya. Jika dibangun dengan batu, ditakwilkan dengan perbuatan yang dibenci, yang menimbulkan penyesalan di akhirat, kecuali kalau di dalam mimpi itu dia menghancurkan kembali rumahnya, dia akan bertobat dari perbuatan yang dibenci itu. Masya Allah. Jadi kalau kita mimpi rumah itu kan, membangun rumah, jadi harus kita lihat kita membangun rumah itu tempatnya kita kenali tidak. Kalau tidak kita kenali atau kita kenali itu artinya berbeda. Kalau kita kenali tempat bangun rumah itu artinya berbeda, kalau tidak dikenali berbeda. Ini begitu ya kan.
Kemudian si pemimpi itu lagi sakit apa tidak? Kalau lagi sakit atau ada keluarga sakit itu bahaya atau mimpi buruk. Sedangkan kalau kita sehat-sehat itu berarti mimpi yang bagus. Kalau tempatnya tidak dikenali tadi akan mendapatkan harta. Kalau rumah itu dibangun dengan bahan yang tidak dibakar. Tapi kalau bahannya dibakar akan mendapatkan harta tapi harta haram. Itu kalau tidak dikenali. Tapi kalau dikenali, jika rumah tempat yang tidak diketahui. Oh, tadi yang diketahui tadi ya. Kalau kita membangun rumah, tempatnya itu kita kenal, ya kan, kenal tempat bangun rumahnya, oh di desa sana, itu berarti bagus itu. Kalau rumahnya dibangun dengan bahan yang tidak dibakar ya, akan mendapatkan harta halal. Tapi kalau dia membangun rumah dengan bahan-bahan yang dibakar seperti bata merah, itu bagus juga, cuman kita mau dapat harta haram. Tapi kalau kita membangun rumah dalam mimpi itu tempatnya tidak kenal kita, itu yang panjang ceritanya nih. Jika bangunan itu adalah rumah di tempat yang tidak diketahui dan keluarganya tidak ada yang sakit, bila ia dibangun dengan bata, rumah didahulukan dengan amal soleh yang akan dilakukannya untuk akhirat atau yang telah dilakukannya. Masya Allah, indah nih. Jika rumah tersebut dibangun di tempat yang diketahui, kalau tidak ada yang sakit ya, kalau ada keluarga yang sakit itu akan meninggal. Naudzubillah dari. Bila dibangun dengan bata, rumah ditawilkan dengan bata di sini maksudnya batako nih ya, yang tidak dibakar ini. Soalnya di sini ada bata, ada batu merah. Bata ini kita ambillah batako. Kemudian batu merah itu batu-bata yang dibakar. Maka rumah ditawilkan dengan amal saleh. Kalau dibangun dengan bahan yang tidak dibakar ya, rumah itu ditawilkan dengan amal soleh yang akan dilakukannya untuk akhirat atau yang telah dilakukannya. Jika dibangun dengan batu, ditakwilkan dengan perbuatan yang dibenci. Oh, jadi kalau kita membangun rumah dari batu, tempatnya diketahui itu adalah kita ditawilkan dengan perbuatan yang dibenci, yang menimbulkan penyesalan di akhirat. Masya Allah, di perbuatan dosa. Kecuali kalau di dalam mimpi itu dia menghancurkannya kembali, menghancurkan rumah itu, maka dia akan bertobat dari perbuatan yang dibenci itu. Batu dan batu merah. Kalau batu merah tadi bagus. Kalau batako bagus. Kalau batako amal soleh, tapi kalau batu itu perbuatan yang dosa. Adapun rumah yang tidak diketahui pembangunannya, bahannya, tempatnya, dan penghuninya, terutama jika di rumah itu terdapat orang yang diketahui telah meninggal, ditawilkan dengan negeri akhirat. Masya Allah. Adapun rumah yang tidak diketahui pembangunannya, bahannya, tempatnya, dan penghuninya, terutama jika di rumah itu terdapat orang yang diketahui telah meninggal, ditakwilkan dengan negeri akhirat. Masya Allah, ini mimpi mamak saya nih. Mamak saya yang baru meninggal, saya sering mimpi saya ke rumah mamak saya. Berapa kali itu ya? Ke rumah mamak saya dua kali tempat mamak saya. Berarti itu rumah mamak saya di akhirat. Adapun rumah yang tidak diketahui pembangunannya, bahannya, tempatnya, dan penghuninya, terutama jika di rumah itu terdapat orang yang diketahui telah meninggal, ditakwilkan dengan negeri akhirat. Jika bermimpi memasuki rumah itu, dia akan meninggal bila tidak keluar darinya. Nauzubillah dari mengerikan ini. Jika bermimpi memasuki rumah itu, dia akan meninggal bila tidak keluar darinya. Nauzubillah min dzalik. Terutama jika rumah itu terdapat orang yang. Adapun rumah yang tidak diketahui pembangunannya, bahannya, tempatnya, dan penghuninya, terutama jika di rumah itu terdapat orang yang diketahui telah meninggal, ditakwilkan dengan negeri akhirat. Maksudnya rumah orang itu yang meninggal di akhirat, di alam barzah sana, itu maksudnya. Jadi itulah rumah dia. Jika bermimpi memasuki rumah itu,
dia si pemimpi akan meninggal bila tidak keluar dari rumah itu. Jika masuk rumah kemudian keluar darinya, jika si pemimpi masuk rumah itu kemudian keluar darinya, berarti dia nyaris mati kemudian selamat. Ini agak penting memahaminya. Adapun rumah yang tidak diketahui pembangunannya, kita dalam mimpi rumah, ya kan, kita mimpi rumah yang tidak diketahui pembangunannya kapan, bahannya dari apa. Oh gitu ya. Kalau saya mimpi ada tuh rumah mamak saya bahannya dari bambu, bapak angkat saya tuh rumahnya dari papan, bawahnya batu. Terus mimpi rumah sama mamak yang kedua bahannya dari kaca, berarti tidak masuk nih tempatnya. Tempatnya emang tidak tahu. Tapi bahannya tahu, pembangunannya tidak tahu. Oh, kalau rumah mamak saya yang pertama pembangunannya tahu, bahannya tahu, tempatnya tidak tahu. Kalau mimpi rumah itu tempatnya tidak pernah tahu. Dan penghuninya, kalau penghuninya mamak saya, penghuninya tahu. Oh, terutama jika di rumah itu terdapat orang yang diketahui telah meninggal. Dikatakan dengan negeri akhirat. Jika bermimpi masuk ke rumah itu, dia akan meninggal bila tidak keluar darinya. Jika masuk rumah kemudian keluar darinya, berarti dia nyaris mati kemudian selamat. Jika bermimpi memasuki rumah yang baru dengan perabotan yang lengkap, dan rumah itu terletak di antara rumah dan tempat yang diketahui, bila dia miskin, dia akan menjadi kaya. Masya Allah. Jika bermimpi memasuki rumah yang baru dengan perabotan yang lengkap, dan rumah itu terletak di antara rumah dan tempat yang diketahui. Pening baca kitab terjemahan ini. Jika bermimpi memasuki rumah yang baru dengan perabotan yang lengkap, dan rumah itu terletak di antara rumah dan tempat yang diketahui. Rumah itu terletak di antara rumah, berarti sebelahnya ada rumah. Dan rumah itu terletak di antara rumah, maksudnya sebelah rumah itu ada rumah lagi gitu. Dan tempat yang diketahui, dan tempat rumah itu diketahui, umpamanya di kota A atau di kota kita atau bukan di kota kawan kita. Dan bila si pemimpi itu miskin, maka si pemimpi akan menjadi kaya. Jika dia kaya, artinya jika si pemimpi itu orang kaya, maka dia akan semakin kaya. Jika orang yang memimpikan itu sedang sedih, maka akan terbebas dari kesedihannya. Jika si pemimpi suka maksiat, akan bertobat sesuai dengan kebaikan dan kelapangan rumah itu. Oh, gitu ya. Ditakwilkan demikian jika tidak diketahui bahwa rumah itu ada pemiliknya. Jadi rumah itu tidak diketahui pemiliknya. Jika diketahui pemiliknya, takwil itu berlaku bagi pemiliknya. Oh, gitu. Jika diketahui pemiliknya, takwil itu berlaku bagi pemiliknya. Oh, kalau saya mimpi ada pemiliknya kok. Saya masuk rumahnya mama, saya masuk rumahnya bapak angkat saya. Gitu dah. Yang tidak pahamnya di atas tadi. Adapun rumah yang tidak diketahui pembangunannya, tidak tahu kita membangunnya kapan, tiba-tiba udah ada. Bahannya kita tidak tahu. Memang ya, kalau yang satu saya tahu, bahannya tidak tahu, tempatnya tidak tahu, dan penghuninya tidak tahu. Jadi kita cuma mimpi rumah gitu aja. Ini yang tidak paham nih. Terutama jika di rumah itu terdapat orang yang diketahui telah meninggal. Maksudnya rumah dalam mimpi itu maksudnya. Terutama jika di rumah itu
terutama jika di rumah itu terdapat orang yang diketahui telah meninggal. Maksudnya dalam rumah yang dalam mimpi itu diketahui ada orang yang pernah meninggal, ditawilkan dengan negeri akhirat. Wah, pening ini kitab terjemahan ini. Baca 3 kali 4 kali baru paham. Jika rumah dalam mimpi terbuat dari tanah, dunia yang diperoleh pelaku mimpi itu halal. Jika rumah terbuat dari tanah, artinya dunia yang diperoleh atau harta benda yang diperoleh dari pelaku mimpi itu halal. Jika rumah itu terbuat dari aduk, ia haram. Apa aduk? Jika rumah itu terbuat dari aduk, ia haram. Itulah tidak dijelaskan aduk itu apa. Bahasa Arab mungkin ya. Itulah orang nih, aduh, tidak bisa membawa ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keluasan rumah ditakwilkan dengan keluasan dunia dan kedermawanan terhadapnya. Kesempitan rumah berarti kesempitan dunia dan kekikirannya. Perbaikan rumah berarti perbaikan amal. Mengecat rumah berarti agamanya. Mengokohkan rumah atau memperbaiki rumah supaya lebih kokoh berarti memperketat pengaturannya. Pernak-pernik rumah berarti kesenangannya. Selanjutnya Ibnu Sirin menjelaskan rumah yang terbuat dari besi ditakwilkan dengan panjang usia pemiliknya dan kekuasaannya. Rumah yang terbuat dari besi ditakwilkan dengan panjang usia pemiliknya dan kekuasaannya. Jika keluar dari rumahnya dengan marah, dia akan dipenjara karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi hati-hatilah kalau kita mimpi keluar dari rumah dengan marah ya. Kita mimpi keluar dari rumah dengan marah-marah, itu artinya kita akan dipenjara. Hal ini didasarkan Ibnu Sirin dari firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, dan ingatlah Yunus, dan ingatlah kisah Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, habis itu dia dipenjara. Nih, dasar dari Ibnu Sirin mentakwilkan mimpi itu berdasarkan ini dah. Al-Anbiya ayat 87. Jika bermimpi memasuki rumah tetangga, dia akan ikut campur dalam rahasianya. Jika dia orang fasik, dia akan mengkhianati tetangganya melalui istri dan penghidupannya. Masya Allah. Akan serong dengan tetangganya. Hati-hati kalau kita bermimpi memasuki rumah tetangga ya. Atau rumah kita dimasuki oleh orang tetangga, berarti akan ada ikut campur urusan kita, atau ada orang yang akan berbuat tidak terhadap istri kita ya, atau suami kita. Bagi bujangan, bangunan rumah ditakwilkan dengan istri terhormat yang akan dinikahinya. Masya Allah. Jika melihat rumah dari jauh, dia akan memperoleh dunia yang jauh. Jika dia memasuki rumah dan rumah itu terbuat dari batu dan tanah, serta letaknya tidak terisolasi dari rumah yang lain, ia ditakwilkan dengan dunia yang diperolehnya itu halal. Jika bermimpi keluar dari berbagai bangunan karena dipaksa atau karena pindah, ditakwilkan dengan kepergiannya dari dunia atau dari apa yang dimilikinya sesuai dengan alasan mengapa dia keluar. Jika bermimpi keluar dari berbagai bangunan karena dipaksa atau karena pindah, diartikan dengan kepergiannya dari dunia atau dari apa yang dimilikinya sesuai dengan alasan mengapa dia keluar. Telah mumet tafsirnya, susah dipahami. Diceritakan bahwa ada seorang lelaki penduduk Yaman mendatangi seorang penakwil. Dia berkata, diceritakan bahwa ada seorang lelaki penduduk Yaman mendatangi seorang penakwil, yaitu Ibnu Sirin yang pengarang kitab ini. Lelaki itu berkata, aku bermimpi seolah-olah berada di rumah kuno milikku, lalu rumah itu roboh menimpaku. Maka Ibnu Sirin menjawab dengan mentafsirkan, katanya, maka artinya itu adalah engkau akan mendapatkan harta warisan. Masya Allah. Tidak lama kemudian kerabatnya meninggal, lalu
mewariskan 6.000 dirham kepadanya. Masya Allah. Rumah roboh itu kan ngeri. Dapat warisan tapi saudaranya meninggal. Diceritakan bahwa ada seorang lelaki penduduk Yaman mendatangi Ibnu Sirin. Dia berkata, aku bermimpi seolah-olah berada di rumah kuno milikku. Lalu rumah itu roboh menimpaku. Oh, kalau mimpi tertimpa rumah itu artinya bagus dan tidak bagus. Kalau mimpi tertimpa rumah yang roboh, rumah milik kita roboh, itu artinya buruk dan bagus. Buruknya karena ada yang mau meninggal, bagusnya karena kita mendapat warisan. Bilang dari yang lain bermimpi seolah-olah duduk di loteng rumah. Jika kita bermimpi seolah-olah kita duduk di loteng rumah atau di plafon rumah yang terbuat dari kaca dan terpeleset darinya karena licin kaca itu hingga jatuh terlentang. Kemudian ada orang datang kepada Ibnu Sirin menceritakan bahwa dia telah mimpi seolah-olah dia duduk di loteng rumah atau di plafon rumah yang terbuat dari kaca, dan karena licin loteng itu, orang itu terpeleset hingga jatuh telanjang, bukan terlentang ya, jatuh telanjang. Kemudian orang itu menceritakan mimpinya itu kepada Ibnu Sirin untuk ditakwil atau ditafsirkan. Maka Ibnu Sirin menjawab bahwa itu artinya engkau akan menikahi perempuan yang cantik dari keluarga raja, tetapi dia akan meninggal dengan cepat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu terjadilah yang demikian itu di dunia nyata. Tidak lama kemudian. Masya Allah. Penakwil berkata, engkau akan menikahi perempuan yang cantik dari keluarga raja atau keluarga orang terhormat, tetapi dia akan meninggal dengan cepat. Na'udzubillah min dzalik. Coba saya ulangi lagi ya. Ada orang datang kepada Ibnu Sirin seolah-olah menceritakan mimpinya seolah dia duduk di loteng rumah yang terbuat dari kaca dan dia terpeleset oleh karena licin. Loteng itu licin hingga jatuh dan telanjang. Jatuh bisa telanjang. Kemudian dia berceritakan kepada Ibnu Sirin, maka Ibnu Sirin menjawab, itu artinya engkau akan menikahi perempuan cantik dari keluarga raja, tetapi dia akan meninggal dengan cepat. Masya Allah. Kemudian kamar-kamar rumah ditawalkan dengan istri pemilik rumah. Kamar-kamar rumah itu diartikan dengan istri pemilik rumah. Model dan tipe rumah ditaklukkan dengan laki-laki. Teras rumah diartikan dengan kemuliaan dunia dan kepemimpinan. Lemari rumah ditakwilkan dengan keluarga yang dipercaya untuk menangani hartanya. Lemari lemari rumah ditakwilkan dengan keluarga yang dipercaya untuk menangani hartanya. Ruang tengah ditakwilkan dengan inti kekuasaan atas dunianya. Lantai rumah ditakwilkan dengan nama dan keagungan. Bagi pemimpin yang adil, rumah ditakwilkan dengan salah satu kota orang muslim. Robohnya rumah raja yang mulia diartikan dengan berkurangnya kekuasaan dia. Seseorang yang berada di lantai rumah yang tidak diketahui ditakwilkan dengan pencapaian kemuliaan dan perolehan pertolongan dari orang yang tinggi reputasinya serta permintaan bantuan darinya. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa jika bermimpi menyapu rumahnya, dia akan tertimpa kegelisahan atau mati secara tiba-tiba. Masyaallah. Innalillahi na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa jika bermimpi menyapu rumahnya, maka dia akan tertimpa kegelisahan atau akan mati secara tiba-tiba. Mimpi nyapu bahaya. Ada yang mengatakan bahwa jika menyapu rumah, maka akan lenyaplah kegelisahannya. Sebaliknya, wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat bahwa robohnya rumah diartikan dengan kematian pemiliknya. Na'udzubillah min dzalik. Kamar seseorang ditakwilkan dengan istrinya yang berada di kamarnya dan menjadi tempat peraduan suami. Dalam bahasa Arab, memasuki rumah dapat pula diartikan dengan menikah.
sebagai kata kiasan karena di sana terdapat istrinya. Pintu kamar ditakwilkan dengan kemaluan atau wajahnya. Lemari ditakwilkan dengan gadis seperti anak perempuannya atau anak tirinya karena ia tertutup rapat dan orang tidak dapat menempatinya. Maaf ya, saya cuma baca, tidak bisa menjelaskan karena dah sangat ngantuk kali nih. Ini sekitar jam 3 nih dah. Tadi malam saya kurang tidur, siang cuma sebentar tidurnya. Jadi karena ngantuk, saya pun susah memahami, makanya saya cuma baca aja, maaf ya. Besok kalau ada kesempatan ini saya ulang lagi ini pembahasan tentang ini ya, tentang rumah ini. Karena ini panjang dan kata-katanya susah dipahami nih, karena kalimatnya tuh banyak panjang. Jadi saya pun mumet ini memahaminya. Ada yang berpendapat bahwa robohnya rumah ditawilkan dengan kematian pemiliknya. Kamar seorang ditawilkan dengan istrinya yang berada di kamarnya dan menjadi tempat peraduan suami. Dalam bahasa Arab, memasuki rumah dapat pula diartikan dengan menikah sebagai kata kiasan karena di sana terdapat istrinya. Pintu kamar ditakwilkan dengan kemaluan atau wajahnya. Lemari ditakwilkan dengan gadis seperti anak perempuannya atau anak tirinya karena ia tertutup rapat dan orang tidak dapat menempatinya. Rumah mungkin menunjukkan fisik seseorang. Ruang pelayanan ditakwilkan dengan pembantunya. Gudang gandum ditakwilkan dengan ibunya yang menjadi perantara kehidupan melalui air susu dan perawatannya. Pagar ditakwilkan dengan pembantu yang ditugaskan untuk menyapu dan mencuci. Jika di rumah terdapat orang yang sakit, menunjukkan pada kesembuhannya. Kecuali jika memiliki kebiasaan menguburkan orang meninggal di dalam rumahnya, yang demikian itu merupakan kuburan bagi orang yang sakit. Hal ini terutama jika bangunannya berada di tempat yang mustahil atau bangunan tersebut dicat putih atau pada saat itu terdapat berbagai bunga atau ada musibah yang menunjukkan kematian. Mana ini ceritanya nih? Alhamdulillah min dalik. Jika bermimpi berada di rumah, terdapat orang yang sakit. Jika di rumah terdapat orang yang sakit, tunjukkan pada kesembuhannya. Rumah mungkin menunjukkan fisik seseorang. Ruang pelayanan ditakwilkan dengan pembantunya. Gudang ditakwilkan dengan ibunya yang menjadi perantara kehidupannya melalui air susu dan perawatannya. Pagar ditakwilkan dengan pembantu yang ditugaskan untuk menyapu dan mencuci. Jika di rumah terdapat orang yang sakit, menunjukkan kepada kesembuhannya. Apa ini tiba-tiba begitu? Aneh ini. Paragraf baru tapi begitu. Kata-katanya, jika di rumah terdapat orang yang sakit, menunjukkan kepada kesembuhannya, kecuali jika memiliki kebiasaan menguburkan orang meninggal dalam rumahnya. Apa nih maksudnya? Kecuali jika memiliki kebiasaan menguburkan orang meninggal dalam rumahnya, yang demikian itu merupakan kuburan bagi orang yang sakit. Kecuali jika memiliki kebiasaan menguburkan orang yang meninggal dalam rumahnya. Mungkin dalam mimpi nih maksudnya. Kecuali jika memiliki kebiasaan menguburkan orang meninggal dalam rumahnya. Hal ini terutama jika bangunannya berada di tempat yang mustahil. Hal ini terutama jika bangunannya berada di tempat yang mustahil atau bangunan tersebut dicat putih atau pada saat itu terdapat berbagai bunga atau ada musibah yang menunjukkan kematiannya. Jika di rumah tersebut tidak ada orang yang sakit, dia akan menikah. Jika masih lajang atau dia akan menikahkan anak perempuannya dan memasukkannya ke rumahnya bila rumahnya besar atau membeli satuan tentara sesuai dengan nilai rumah dan urgensinya. Jika bermimpi menghancurkan rumah yang baru, dia akan tertimpa kebingungan dan keburukan. Jika membangun rumah atau membelinya, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jika mimpi membangun rumah atau membelinya, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Jika bermimpi berada di rumah yang terbuat dari tembok baru, tidak dikenalnya, dan terisolasi dari rumah-rumah lain, tetapi ada ucapan yang menunjukkan kepada keburukan, maka rumah tersebut ditaklukkan dengan kuburannya. Nauzubillah min dzalik. Jika bermimpi berada di rumah yang terbuat dari tembok baru, jika bermimpi, ini dia. Jika bermimpi berada di rumah yang terbuat dari tembok, jika bermimpi berada di rumah yang terbuat dari tembok baru,
tidak dikenalnya, dan terisolasi dari rumah-rumah lain, tetapi ada ucapan yang menunjukkan kepada keburukan. Apa maksudnya nih? Tetapi ada ucapan yang menunjukkan kepada keburukan, maka rumah tersebut ditakwilkan dengan kuburannya. Jika bermimpi terkungkung di rumah yang kukuh, pintunya terkunci, dan rumah tersebut berada di antara rumah lainnya, dia akan mendapatkan kebaikan dan kesehatan. Jika bermimpi memikul kamar, oh jadi kalau kita bermimpi di rumah yang cuma satu itu tidak bagus. Jika bermimpi memikul kamar, dia akan memikul beban biaya seorang perempuan. Kamar kok dipikul? Ada-ada aja ya mimpi orang nih. Jika bermimpi memikul kamar, dia akan memikul beban biaya seorang perempuan. Jika kamar atau budak yang memikulnya. Jika kamar, aduh, bahasa terjemahan ini pening dibuatnya. Jika kamar atau budak yang memikulnya, kayak mana nih? Jika kamar atau budak, sekamar atau budak. Ini kata benda dengan orang. Kata benda dengan subjek disamakan, setarakan. Jika kamar atau budak yang memikulnya, maksudnya jika budak yang memikul kamar, maksudnya gitu. Aduh, ini translate-nya terlalu textbook ini. Jika budak memikul kamar, maksudnya gitu dia. Apabila si pemimpi itu seorang budak, dia mimpi memikul kamar, maksudnya begitu. Beban biayanya akan dipikul oleh perempuan itu. Pintu rumah ditampilkan dengan perempuan, demikian pula ambangnya. Apa nih ambang nih? Kalau yang tahu, tolong komen lah. Di kolom komentar. Ambang pintu ini apa? Dari tadi aku tidak kenal. Pertama membahas masalah rumah ini tadi ada pintu, ambang pintu nih. Aku langsung tidak tahu. Aku dah kuliah puluhan tahun nggak pernah dapat kata-kata ambang pintu. Kalau gawang pintu ya. Jika bermimpi mengunci pintu, dia akan menikahi perempuan. Jika bermimpi mengunci pintu, maka dia akan menikahi perempuan. Karena anak kunci itu adalah alat kelamin laki-laki. Dan gembok atau lubang pintu itu adalah perempuan atau kemaluan perempuan. Pintu-pintu yang terbuka ditakwilkan dengan pintu-pintu rezeki. Masya Allah. Kalau kita mimpi ada pintu-pintu terbuka, itu pintu-pintu rezeki kita mulai keluar. Subhanallah, mulai terbuka. Jadi kalau mimpi pintu-pintu terbuka bagus itu. Pintu-pintu rezeki kita mulai terbuka. Pintu-pintu yang terbuka ditakwilkan dengan pintu-pintu rezeki. Adapun koridor ditakwilkan dengan pembantu yang bekerja dengan setia, memegang janji dan melaksanakan perintahan dengan kuat. Jika bermimpi memasuki kamar dan mengunci diri, berarti dia tengah menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 23, dan dia menutup pintu-pintu waktu Yusuf digoda perempuan solehah itu. Jadi bagus artinya kalau kita bermimpi kita mengurung diri dalam kamar dan kita kunci pintu, itu artinya bagus. Jika bermimpi memasuki kamar dan mengunci diri, berarti dia tengah menahan dari bermaksud kepada Allah atau menahan dari goda-godaan yang terkutuk. Jika bermimpi terikat di dalam rumah dan pintu-pintunya terkunci, sedangkan rumah tersebut terhampar luas, dia akan memperoleh kebaikan dan kesehatan. Jika bermimpi rumahnya terbuat dari emas, nah ini pun udah salah nih. Jika bermimpi rumahnya terbuat dan emas, aduh, dari dan ini membuat, dari dan ini sangat fatal ini, membuat orang memahami. Jika bermimpi rumahnya terbuat dari emas, rumahnya akan terbakar. Masya Allah, rupanya jelek ya kalau kita mimpi emas itu. Emas melambangkan terbakar api. Mimpi emas itu berarti mimpi api. Emas dalam mimpi adalah di dalam nyata api. Jika bermimpi keluar dari rumah yang sempit, dia akan terlepas dari kebingungan. Rumah tanpa atap
sedang cahaya matahari atau bulan memasuk ke dalamnya, ditalikan dengan seorang perempuan yang akan dinikahi di sana. Rumah tanpa atap. Rumah tanpa atap sedang cahaya matahari atau bulan masuk ke dalamnya, ditakwilkan dengan seorang perempuan yang akan dinikahi. Masya Allah. Kalau kita mimpi rumah tanpa atap dan cahaya matahari atau bulan bisa masuk ke rumah itu, itulah perempuan yang akan kita nikahi katanya. Jika bermimpi di kampungnya ada rumah luas yang terbuat dari tanah, sedang dia tidak ada di dalamnya, perempuan yang saleh akan bertambah di rumah tersebut. Masya Allah. Jika bermimpi di kampungnya ada rumah luas yang terbuat dari tanah, sedang dia tidak ada di dalamnya, perempuan yang saleh akan bertambah di rumah tersebut. Jika rumah tersebut dari aduk atau batu, oh aduk itu batu, aduh ngapa nggak dijelaskan dari tadi? Tadi cuma bilang aduk. Jika rumah terbuat dari aduk atau batu, ia ditakwilkan dengan perempuan yang berkuasa dan munafik. Jika di bawah rumah tersebut ada terowongan ditakwilkan dengan laki-laki penipu. Jika rumah terbuat dari tanah, dia akan menipu dalam urusan agama. Rumah yang gelap ditakwilkan dengan perempuan yang buruk akhlaknya dan jelek. Jika rumah itu terlihat gelap oleh seorang perempuan, berarti laki-laki pun sama buruk akhlaknya dan jelek penampilannya. Masya Allah, udah mau 1 jam, 4 menit lagi 1 jam. Panjang kali pembahasan rumah ini. Jika bermimpi memasuki rumah yang baru dicat, dia akan mendapat kegelisahan dari perempuan sesuai dengan basah tidaknya cat. Kemudian kegelisahan itu sirna dan dia menjadi baik. Jika bermimpi bahwa rumahnya lebih luas daripada yang sesungguhnya, ditakwilkan dengan kebaikan dan kesejahteraan yang dilapangkan kepadanya dan dia mendapatkan kebaikan dari pihak istri. Jika bermimpi mengecat atau menghias rumah, di rumah itu akan terjadi pertengkaran dan kegaduhan. Jika bermimpi mengecat atau menghias rumah, maka di rumah itu akan terjadi pertengkaran dan kegaduhan. Rumah yang terang menunjukkan kebaikan dan keindahan akhlak istri. Benteng rumah atau pagar rumah ditakwilkan dengan seorang laki-laki dan keadaan seorang dalam urusan dunianya. Jika bermimpi seolah-olah berdiri di atas pagar rumah lalu terjatuh darinya, maka dia akan terlepas dari kondisi yang sedang dialaminya. Jika bermimpi mendorong benteng hingga ia menjauh, jika bermimpi mendorong pagar rumah hingga ia menjauh, maka dia akan menjatuhkan seseorang dari kedudukannya dan mencelakakannya. Benteng atau pagar rumah ditafsirkan dengan seseorang yang kuat, beragama, dan berharta sesuai dengan lebar, kukuh, serta tingginya benteng. Sedang bangunan di sekelilingnya tergantung pada benteng tersebut. Jika bermimpi melihat benteng sebagai bangunan yang tegak tetapi perlu diperbaiki, ditakwilkan dengan laki-laki yang cendekia atau seorang pemimpin yang kehilangan kekuasaannya. Jika bermimpi melihat suatu kaum melempari benteng atau pagar rumah, berarti dia melihat sahabat-sahabat yang mengkritik berbagai persoalannya. Jika bermimpi benteng atau pagar rumah yang lainnya ambruk dan menimpa dirinya, berarti dia telah melakukan dosa yang banyak dan siksanya akan disegerakan. Celah pada pagar rumah atau pohon atau pada cabang pohon ditakwilkan dengan kembalinya salah seorang penghuni rumahnya. Celah pada benteng atau pohon. Celah atau rongga pada pagar atau pada pohon atau pada cabang pohon ditakwilkan dengan akan kembalinya salah seorang anggota keluarga rumah itu yang telah pergi. Jika bermimpi benteng atau pagar lenyap, ditakwilkan dengan pemimpin adil yang ditinggalkan dan dibiarkan oleh sahabat-sahabatnya. Jika dia memperbaiki benteng atau pagar rumah, para sahabat pun datang lagi dan mereka akan kembali ke kekuasaan semula dalam pemerintahan. Jika mimpi berpegangan ke benteng atau pagar rumah, dia akan bergantung kepada orang yang mulia. Jika bermimpi berpegangan ke benteng, dia akan bergantung kepada orang yang mulia. Kekuatannya dalam bergantung sesuai dengan kekuatannya berpegangan ke benteng itu.
Jika melihat benteng atau pagar rumah lalu tampak pula benteng yang sama di atasnya, maka dia akan mati dan di atas kuburannya diberi keterangan. Nauzubillah min dzalik. Jika bermimpi berpegangan ke benteng, dia akan tergantung kepada orang yang mulia. Kekuatannya dalam bergantung sesuai dengan kekuatannya berpegangan ke benteng. Jika bermimpi melihat ke benteng, lalu tampak pula benteng yang sama di atasnya. Jika melihat ke benteng, lalu tampak pula benteng yang sama di atasnya. Pagar benteng dia. Jika melihat pagar, lalu tampak pula pagar di atasnya. Jika melihat pagar, lalu tampak pula pagar yang sama di atasnya, maka dia akan mati dan di atas kuburannya diberi keterangan. Nauzubillah min dzalik. Atap rumah ditakwilkan dengan orang yang tinggi. Jika atap terbuat dari kayu, berarti orang yang sombong. Jika bermimpi atap nyaris jatuh menimpanya, dia akan merasa takut dari orang yang tinggi tersebut. Jika debu dari atap jatuh menimpanya, lalu mengenai bajunya, dia akan memperoleh harta setelah mengalami ketakutan. Jika batang kayu atap retak, berarti kematian pemilik rumah. Nauzubillah min dzalik. Jika batang kayu atap retak, berarti kematian pemilik rumah atau wabah akan terjangkit di rumah itu. Jika bermimpi kayu palang retak pada arah panjangnya hingga menjadi dua, seorang anggota keluarga setara dengan dua orang. Oh, jika bermimpi kayu palang retak pada arah panjangnya hingga menjadi dua, seorang anggota keluarga setara dengan dua orang, artinya dia kuat. Kayu dan balok pada bangunan ditampilkan dengan orang munafik yang menangani urusan manusia. Patahnya kayu ditampilkan dengan kematian seorang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah kawan tafsir mimpi tentang rumah dari kitab Tafsirul A'lam karya ulama besar Mekah pada zaman Rasulullah SAW, generasi pertama, Muhammad ibn Sirin, yang lahir pada tahun 333 Hijriah atau 363 Masehi. Artinya 33 tahun setelah Nabi hijrah, maka Ibnu Sirin ini baru lahir. Dan Ibnu Sirin ini lahir pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tepatnya 2 tahun sebelum berakhir. Jadi 2 tahun sebelum jatuhnya pemerintahan Utsman bin Affan, si pengarang kitab ini lahir. Jadi pengarang kitab ini, si Muhammad ibn Sirin, lahir 2 tahun kemudian Utsman bin Affan jatuh ke kekhalifahannya. Begitu kawan. Jadi karena saya sudah ngantuk sekali, kemudian saya pun susah memahami kitab ini pada malam hari ini karena ini adalah kitab kitab terjemahan. Selain itu karena saya pun udah ngantuk sekali karena ini udah jam 3 lewat kayaknya. Dan durasinya pun udah 1 jam lewat 3 menit. Luar biasa. Saya pikir tadi ini nggak panjang, rupanya panjang. Saya pikir bisa 15 menit, bukan 1 jam. Terima kasih kawan, mohon maaf kalau ada salah kata atau lain sebagainya. Wabillahi taufik wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.